Unity dan Shield of Spirit pastinya yang mobilitas kencang. Dia bisa jungling dengan cepat juga. Tapi kita akan mengintip dulu nih dari set talent emblemnya terlebih dahulu. Grok dari Versik yang akan dipindah ke arah jungle ternyata membawa Season Hunter dan juga Trail di sana. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat untuk dari Basya itu sendiri ya, yang ternyata yang dibawa adalah tank emblem yang dimana ini benar-benar diniatkan sekali untuk nge-sustain lagi sepertinya ke arah depan. Dan jangan lupa untuk core talent nih ya, Van ngebawa Impure Rage ternyata. Oke, itu dia. Set talent emblem yang sudah terlihat jadi game ketiga akan menjadi milik Aura atau RRQ. Kira-kira akan menjadi milik Aura atau RRQ. Belum kedengar adegan begitu jelas. EPL Arena game yang ketiga. Pada suaranya. Wih. Sabar. Iya. Sabar. Ada yang ngejerit masalahnya. Iya, ada yang ngejerit tadi. Sabar. Tapi kita bakal bersabar dulu untuk melihat match up gold lane-nya. Power range dari Brody ini enak banget. Tapi Aran bermain cukup agresif. Benar, Aran join sekali saja dia memberikan tumbukannya. Itu efek traumatik nongol di situ. Yap, dan dari set talent emblem nih yang sempat kita bahas juga bahwa ada Trill yang memang digunakan untuk Versik. Dan juga adanya sebuah quantum charge untuk bisa mengejar tapi dengan adanya basic emblem ke arah tank yang membuat dirinya nanti punya durability tambahan. Iya, dan bahkan juga kita nggak boleh lupakan dengan adanya Desmet di tangan Kaja ya. Ini yang ngebuat seenggaknya di saat ada yang gagal. Aran sendirian di area tersebut. Aran terjebak. Aran ditutup. Aran pulangnya kemalaman. Akhirnya di portal. Gak bisa pulang. Dan akhirnya itu menjadi satu poin pick off pertama untuk RRQ. Walaupun sebenarnya Aura Fire masih coba untuk memegang early advantage. Yap, sementara untuk sekarang Samo masih berada di area tersebut. Tapi Van udah level 4 meninggalkan dari Bidri. Wey, Kabuki. Dengan satu Purify yang dia punya, selamat di area tersebut. Dan ini Naomi dari awal aja udah mulai panas nih dari Kufranya nih. Momentum Tyrant's Revenge-nya pun udah mulai jadi satu teror. Dan Turtle yang bakal coba untuk di setup oleh kedua belah tim. Udah banyak yang on point ya, tapi kita harus ingat untuk dari segi DPS power menurutku untuk jungle ya. Ini ada di tangan Van, tapi DPS power untuk XP. Ini Aura Fire pegang banget sih, apalagi dengan Aran dengan menggunakan comfort hero-nya. Oke, dan Turtle-nya masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Kabuki di arah top lane memang dengan power range yang gak terlalu jauh. Wah, ini tonepannya. Tonepan memori keluar, tapi ternyata satu hit terakhirnya. Masih ada flicker dan selamatlah sudah. Tapi pertempuran di area Turtle masih terus terjadi. Van-nya di bawah mundur. Tapi di bagian belakang coba lihat ada pergerakan dari Aran yang siap untuk memberikan tumpukan. Dan Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Aura. Plus untuk sekarang Versiknya down di area tersebut. Versik down. Dan karena nggak ada escape tambahan lagi ya, kecuali mungkin wall charge juga yang digunakan. Tapi kita akan melihat akan seperti apa karena Aura Fire. Sekarang mereka udah coba untuk dapetin keunggulannya perlahan-lahan. Iya, dan keunggulan mereka sebenarnya untuk sekarang masih cukup signifikan, apalagi dengan adanya sedikit invasi ke arah Versik. Ini yang cari informasi jadinya Aran ya. Yang akan menjadi sang eksekutor ataupun yang menolong itu adalah Van. Karena tipikal Kaja juga nggak terlalu yang bisa tahan badan terlalu lama di depan ya. Jadi bagi tugas lagi dan ini menjadi strategi kembali yang harus diwaspadai oleh RRQ saja. Cuma kalau kita ngeliat masalah strategi ya, untuk di arah long range ya, ini Sin dengan menggunakan Novaria menurutku bisa menjadi strategi yang enak banget untuk melakukan babysit ke arah side lane ya. Tapi preferably ini kayaknya ke arah gold lane. Mengingat bahwa Kabuki Dita itu banyak banget close call untuk mendapatkan kill terhadap Skylar. Waduh, sekarang Van-nya berhasil menabrakkan dirinya ke depan. Tapi Versik memberikan perlawanan di bagian belakang. Ada bar yang udah langsung dikeluarkan pula. Memberikan jarak untuk rekan-rekan dari Aura Fire agar tidak bisa mendekat dan juga masuk ke dalam area tersebut. Tapi Van-nya berjuang seorang diri ada di areanya. Van-nya bisa keselamat. Kabuki hadir untuk bisa memberikan damage balasan. Tapi ada dua orang yang benar-benar sedikit SP-nya gagal ditumpangkan. Astral Recall. Nampaknya Sin nggak mau coba untuk gambling, tapi Aran ini ngacak-ngacak lini belakang dari RRQ. Iya, ini 3 kali ya aku udah hitung ya, dimana Skylar hampir tumbang tapi nggak pernah bisa di finish off. Menurutku itu bakalan menjadi efficient banget untuk RRQ bisa tekenin power mereka di arah gold lane-nya. Apalagi untuk sekarang, sama HT pun menurutku ini masih belum terlalu agresif. Oke, dari segi defense udah ada di level 6.
Tapi dari target yang bisa ditarik, ini tadi masih belum banyak yang keluar karena RRQ emang masih stay untuk sampai 5 menit pertama. Masalahnya lane-nya juga ini mulai ditinggal ya, karena Iya. tipikal Banana ini butuh sosok Banana untuk team fight. Di area Turtle yang kedua keramaian terjadi. Oke, itu dia Banana. Untuk sekarang, turtle-nya berhasil langsung diamankan. Tapi sekarang Araja berhasil langsung dihilangkan pula. Keuntungan dari RRQ. Yap, ini Aran yang ditumbangkan walaupun sebenarnya tadi targeting dari Samohate udah coba untuk narik ke arah Versik-nya. Namun balik lagi, Versik adalah Grok yang punya sustain ability yang besar. Jadi nggak bisa di finish off dengan begitu baik. Iya, dan damage instannya juga belum ada dari Aura gitu. Iya, Ya. nunggu Kabuki mungkin ya. Kalau nggak damage instan minimal ya DPS lah. Kalau aku lihat dari teman-teman Aura Fire. Tapi melihat bagaimana dari segi rotasinya sekarang udah mulai ada perpindahan. Yang ditekankan itu emang adalah untuk Skylar bisa dimanjakan sebanyak-banyak mungkin lah. Yap, Happy Crossbow tadi langsung keluarkan, tapi Skylar berhasil langsung mundur. Dengan adanya satu pergerakan dia miliki, dia masih berhasil selamat ditembak lagi. Astral Recall ya tadi connect. Itu kaget sih ya. Jadi Skylar sih kaget banget. Tapi Samohate Woi, Samohate di Adjustment ke arah yang berlawan dan rekan-rekannya. Apa yang terjadi di Adjustment? Dibalaskan di Adjustment dan pertempuran kembali terjadi dan tersebut Aran yang masuk ke dalam rumputan. Bertemu dengan Banana. Dua murid ini mereka beradu akan sampai kapan. Tapi Aran yang pergi ke arah yang lain dan juga itu pula yang dilakukan oleh Banana. tapi outer bottom tarik Naomi. Wow, Wow. Naomi hampir saja. Untuk sini ada flicker ya. Tapi scene-nya flicker itu ngebuat akhirnya dari Aura Fire kehilangan satu outer bottom turret. Waduh, Purple Buff yang Dapat, masih dapat. berhasil diambil oleh Van. Agak sedikit min satu jantung ya match Iya. ini ya. Karena saling culik-menculik nih ya. Tapi balik lagi siapa yang bakal lebih on point itu yang bisa jadi penguasa. Iya, karena kalau kita ngomongin masalah on point ya, rotasinya dari RRQ dari tadi menurut tuh on point banget. Pertama yang nekannya ke arah top lane, abis itu pindah ke arah bottom lane, dan di arah bottom lane ternyata works. Dan gak lama kemudian, ini turtle yang ketiga pun bakal pop up. Dan ada kesempatan besar untuk Versik dapetin hal tersebut. Oke, dari segi level emang sama-sama di angka 9. Tapi untuk dari power potensial, Valentina dari Clay, ini udah punya damage yang lumayan besar Waduh. untuk bisa jadi damager bagi RRQ. Oke, dan Turtle yang ketiga udah mulai di setup. Tapi Van bakal coba untuk nabrak di belakang kah? Tapi ternyata tidak. Tapi udah ada Banana yang ngasih perimeter lagi. Yap, Banana langsung mendorong. Turtle-nya berhasil diamankan walaupun menang level. Ini pun tidak membuat pemain-pemain Aura bisa masuk ke dalam area defensif yang dibangun. Yap, dan tadi ada sedikit keraguan-raguan dari Van ya. Mau coba untuk ngekontes atau tidak. Karena Versika juga masih memegang Turtle tapi di arah bottom lane. Oke, pertempuran yang terjadi. Satu hit terakhir, Skylar masih berhasil kabur. Akan kapan? Naomi. Tapi satu body block yang begitu baik. Aran berhasil langsung memberikan tumpukannya terhadap Skylar. Dan pertempuran yang kembali terjadi di area sempit tersebut. Tapi body block dari Naomi luar biasa. Yap, walaupun memang pada akhirnya Skylar-nya pun harus ditumbangkan ya. Tapi lihat bagaimana RRQ berusaha untuk nge-defense. Untuk Skylar-nya nggak ke pick off. Iya. Bahkan sampai flicker, conceal. Tapi akhirnya ya ada sebuah cut yang dilakukan oleh Aran. Masuk dari area sisi orange buff. Dan akhirnya Skylar-nya terpick off untuk pertama kalinya. Itu strategi dari teman-teman RRQ yang emang udah kelihatan banget dari arah early game. Tapi lihat bagaimana rotasinya udah mulai berpindah lagi dengan Aran mencoba untuk nge-push ke arah bottom lane. Ya, pertempurannya kembali terjadi. Samohate ada di bagian bawah. Akankah satu lagi pergerakannya? Karena di Adjustment udah gak ada. Samonya pergi ke arah yang lain. Samonya berhasil dihancurkan tapi masih berhasil diamankan pula oleh Skylar. Di mana Skylar dapat poin kill kembali. Dan juga Kabuki, Clear Wave Minion di bagian tengah pergi ke arah yang lain. Yap, masih berfokus untuk defense satu outer mid turret-nya terlebih dahulu ya. Karena walaupun sebenarnya di sini Aura Fire kalah dari segi kill, tapi Ya. objektifnya mereka bisa dapat. Objektif yang dimana untuk sekarang ya, 2 turret mereka sudah ambil. Namun emang agak sulit untuk bisa menembus ke arah bagian mid lane. Mengingat bahwa adanya Versik yang dengan mudah bisa menutupnya dengan Guardian Barrier. Dan juga jangan lupa Skylar dengan 1 kill, 1 death dan juga 4 assist-nya. Walaupun dia ditumbang sekali, tapi lihat bagaimana output damage-nya udah cukup kuat untuk ngilangin wave minion dengan cepat. Yap, sementara Samonya Lightning Bolt tadi dikeluarkan. Versik harus mundur lagi dengan power of Nether yang dia milikin Clay. Damage-nya boleh-boleh tuh ya. Udah lumayan ya. Udah lumayan. Bikin efek galau sedikit. Tapi Van ini bener-bener rotasinya tidak bisa Tuh, dihentikan loh. Balap-balapan mereka ke area Bener. Lord. Balap-balapan ke area dari Lord bersama dengan Versik tadi. 2 jungler dari masing-masing tim. Jadi kayak wahana roda gila ya, itu muter semua di situ ya. Tapi setup menuju ke arah Lord pun sudah dilakukan oleh kedua belah jungler.
Iya. Apakah akan dikomit tapi ternyata ditarik ulur dulu. Jadi Lordnya nanya, mau singgah atau menetap. Waduh. Jadi nggak salah ngasih mau kopi atau hati. Oke. Mau singgah apa mau menetap ya? Yang pada akhirnya kalaupun menetap ya udah insya Allah satu atap ya. Amin. Ya udahlah ya. Oke, kita mau follow up aja orangnya mah. Tapi sekarang pertempuran Japan Supresi keluarkan Sabo. Langsung menghilang. Lenyap langsung ya. Dan apakah Aura Fire akan coba untuk memaksa kontes di area Lord? Karena mereka hanya bertahan dengan 4 pemain saja. Yap, tapi satu split push dilakukan pula oleh Aran. Coba lihat di area minimap ya. Di bagian bawah ada pertempuran di mana Sinnya juga sakit banget damage-nya. Inner turret berhasil dihancurkan. Fan-nya mulai maju tapi Kabuki, Clay ya satu hit terakhir. Clay berhasil dihilangkan. Dan pertempurannya terus terjadi pula di mana sekarang Black Dragon Bomb udah landing pula dari tersebut. Ada pergerakan dari Kabuki, sakit banget DPC. Tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan pula oleh Bandana. Aran yang mulai maju ke bagian depan tapi sedikit lagi Happy yang tersisa dan Aran harus mundur terlebih dahulu. Yap, walaupun sebenarnya di sini Versi juga pede banget dengan ada wall charge ya. Dia mau coba untuk komit sama dengan Retribution-nya. Somehow tapi Banana yang berhasil untuk secure Lord untuk RRQ. Dan bahkan Clay-nya tadi tumbang dengan flicker yang dibuka pertama kali. Oh, Versik tarik dikit tapi... Yap, di bagian belakang. Naomi loh. solo kill. Naomi, respect for David jika berbeda begitu mengerikan. Gokil. Tapi untuk sekarang pertempuran kembali terjadi. Farnya sendirian dikeroyok habis-habisan. RRQ mengamuk. Itu Naomi-nya nyampe sampai adanya keberadaan dari scene yang memang itu jauh banget. Iya, karena kalau kita ngeliat untuk dari power teman-teman Aura Fire, mereka punya Novarian dalam tanda kutip bisa ngebuka map dengan cukup baik. Waduh, tapi connect ingat, lagi. damage outputnya ini juga single target gitu loh. Jadi sekalinya hilang, ini hilang vision bener-bener gede banget dari Aura Fire. Yang kebetulan Aran dan juga Van butuh vision tersebut untuk bisa melakukan engagement terhadap teman-teman dari RRQ. Purple buff-nya ketembak. Tembakan jarak jauh ya. Iya. Itu pakai senapan scope-nya jauh banget tuh ya. Kelihatan dan akhirnya scene-nya berhasil untuk mengantongi satu buah purple buff. Tapi bagaimana kali ini RRQ yang masih coba untuk keep up dari segi objektifnya juga dalam posisi offense nih sekarang. Tapi yang aku lihat ya dari segi item ini sebenarnya ada 2 hero yang belum benar-benar kelihatan banget membuat momentum. Kalau dari Aura Fire itu dari Kabuki yang dari tadi sebenarnya Kabuki udah bikin momentum yang oke tapi nggak ada splash damage yang besar. Kalau kita ngelihat dari teman-teman RRQ, Banana dari tadi masih jarang banget menggunakan Black Dragon Form ya karena emang masih belum diperlukan menurutku bagi teman-teman dari RRQ. Karena dari tadi itu fight-nya menurutku ini fight-fight scrimmage. Waduh. Bukan fight-fight team fight besar-besaran. Hampir. Itu sekali tembak Astral Recall. Iya. Skylar darahnya hilang setengah. Betul. Dan mungkin harus respect dengan adanya Rose Gold Meteor kah? Rose Gold Meteor udah cukup sebenarnya, apalagi dengan adanya dari Skylar yang bisa dibilang range-nya lumayan jauh lah. Jadi lumayan masih aman, apalagi dengan frontline ada Banana dan juga Naomi. Ini masih bisa terjaminan banget. Yap, dan perbedaannya adalah di saat dari Aura Fire mereka membawa Kaja sebagai roamer mereka. Butuh banget vision tambahan. Dan Novaria ini menjadi satu jawaban ya. Itu dia, yang dimana sebenarnya yang dicari dari segi damage ya, menurutku Aran udah punya hal tersebut. Diikuti juga dari Kabuki dan tipis-tipis dari Van, walaupun memang gak terlalu gede-gede banget ya. Jadi tugasnya Sin di game kali ini adalah untuk ngasih supporting power, gak cuma dari vision sebenarnya. Tapi juga dari slow dan juga hit rate yang lebih besar, ngebuat Kabuki pun juga punya chance untuk memberikan splash damage yang lebih besar juga areanya dibandingkan dengan tanpa adanya Astral Recall. Dan lihat bagaimana Aran, ini dari tadi kita lihat dari segi damage dealt-nya 24.000. Di atasnya Skylar dikit. Tapi dia mainnya solo push. Jadi bisa dibilang 1v1-nya Aran ini tetap ditekanin lagi untuk di game kali ini untuk melakukan split push. Yap, dan sebenarnya Lord juga ini bakal jadi kontes besar-besaran karena level dari Versiknya nggak ketinggalan. Ya. Dia punya power retribution yang sama, tapi perbedaannya adalah RRQ di sini harus memanage terlebih dahulu atas split push yang dilakukan oleh Aran. Langsung dibikin jarak ya sama Persik ya. Tapi sama ada flicker. Gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang. Mulai terbaca sudah. Tapi ada sebuah pergerakan di mana tag team tadi ada pergantian pemain ya.
ada pergantian posisi. Di mana Arannya tadi udah langsung mengisi posisinya. Namun sekarang Aran berpindah lagi ke tempat yang berbeda. Ada satu lompatan terlihat jelas dia tersebut. Akankah mereka bisa mendapatkan ke arah satu orang? Tapi ternyata tidak karena Arannya pergi jauh banget. Ya, tapi sebenarnya yang menjadi informasi yang cukup mahal juga bahwa tidak akan ada inisiasi kejutan Ya. dari Flicker untuk Samo HT-nya. Seenggaknya untuk 70 detik ke depan ya, walaupun demikian Samo HT masih bisa menggunakan Diva Jasmine tanpa melakukan flicker walaupun emang agak tricky. Namun untuk kali ini dari segi kontes kedua belah tim juga aku merasa bahwa ini masih sama-sama ragu dan melihat bahwa yang ada di depan sana Versik, kayaknya Versik harus ngeluarin wild charge dulu sebagai salah satu tanda tim fight telah dimulai kalau pengen kontes ke arah Sari Lord-nya. Oke, terlihat lagi Astraliko. Ke spot sudah pemain-pemain dari RRQ. Sementara untuk Arannya, coba lihat perlahan tapi pasti dia mulai masuk ke dalam sebuah rumput. Informasi akan langsung diantarkan tapi barirnya ada sebuah. Wow, Versik berhasil mendapatkan pelanggaran lot tersebut dari Samonya. Samo kembali menjadi korban. Dan apakah ini menjadi titik balik untuk RRQ karena mereka berhasil menculik satu pemain yang cukup krusial sebagai pick over plus Lord-nya disecure oleh Versik sendirian di tengah keramaian. Ini bisa jadi titik balik mau dibawa sama RRQ ataupun enggak Lord-nya. Karena lihat di arah top lane sana, banyak banget minion yang sudah berkumpul dan bisa maju perlahan lane kosong yang bisa dipush juga oleh teman-teman dari RRQ. Bahkan lihat, goal gap pun sudah mulai disentuh oleh teman-teman dari RRQ dan ini bisa menjadi momen di mana Skylar-nya yang makin bersinar mengingat bahwa ia yang menjadi damager long range utama dari RRQ. Bisa dibilang 11-12 dengan Kabuki. Ini Aura Fire harus antisipasi sama dua pick over. Wewe di tempat yang berbeda, coba lihat Aran yang berjuang seorang diri, Aran yang akan bisa kabur. Aran berhasil dihancurkan, it's time for RRQ membalas. Di game yang ketiga bisa saja menjadi milik mereka karena Kabukinya masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage, menghilangkan web minion. Tapi masih ada Banana, Kabukinya mulai maju, mereka mulai membalaskan keadaan. Heavy crossbow begitu menyakitkan, versi kehilangan immortalnya. Akankah Versik berhasil selamat dengan ada lagi satu wild shot yang dia miliki. Dua player dari RRQ hilang seketika. Yap, dengan damage masif yang dibuka oleh Kabuki juga. Dan ini perlu dilihat bahwa Kabukinya belum tumbang sama sekali. Ya. Dan Aura Fire mereka sigap banget bahwa dari RRQ punya potensi inisiator dari Naomi dan juga Versik. Seperti yang gue bilang tadi, di saat adanya Astral Recall digabung sama Heavy Cost bro, lihat dari segi efeknya. Ini sekalinya ada mid lane turret yang dihancurkan, itu nggak masalah. Tapi sekalinya Your Vision kebuka, lihat bagaimana Kabuki langsung menggunakan Heavy Crossbow-nya. Dan karena teman-teman dari RRQ yang berdekatan, ini damage-nya benar-benar rata semuanya kepada 3 player terkena. Dengan cukup baik membuat 2 player dari RRQ hilang. Advantage kembali di tangan Aura Fire. Waduh, mereka Tyrant Raja connect, Vanya tertinggal, Vanya langsung dihajar tapi Samo, what are you doing Samo? Kembali terperangkap, mereka kehilangan 2 player dari Aura, waktunya untuk RRQ. Yap, dan sebenarnya juga RRQ mereka punya trigger disiplin ya. Di saat 3 pemain mereka harus melarikan diri, untungnya masih bisa survive. Dan bahwa Aura Fire tadi mau coba untuk nabrak, tapi dipunish abis. Waduh, Kabuki sekarang tertangkap basah. Kabuki, Kabuki mortalnya pecah. Kabuki, bisakah dia bertahan? Tidak, satu orang lagi dari Aura berhasil diculik. Ini 3 pemain dari Aura Fire hilang, bahkan tanpa adanya threat sama sekali. RRQ. Oh, ini dia Aran. Satu kata pun lagi, masih bisa ditahankah? Karena Naomi sampai harus mengorbankan immortalnya guna untuk mempertahankan agar bisa mendapatkan satu best star tersebut. Yap, tapi ini menjadi pertukaran yang cukup adil ya, karena Immortal oke lah dia bisa pull down, tapi base turret ini nggak akan tumbuh lagi. Tapi dengan kesempatan ini, RRQ mau coba untuk langsung menghabisi ke arah Lord yang sudah ter-evolve. Tapi aku akan katakan, untuk dari Banana, tadi ya aku ngeliat momen dimana sebenarnya teman-teman dari RRQ itu nge-push. Tapi Banana tuh benar-benar stay banget di belakang, karena apa? Benar-benar ngejaga banget agar tidak adanya split push laning jauh dari Aran. Dan menurutku itu benar-benar wise banget hal yang dilakukan oleh Banana. Tapi kalau di keep up di saat kontes slot, menurutku ini agak bakalan merugikan. Apalagi dengan Kabuki yang baru tumbang sekali sejauh ini ngebuat dia pun makin berbahaya lagi bagi teman-teman dari RRQ. Yang bisa nyampe ke belakang itu ada Banana. Tapi teror dari Astral Recall-nya sih beneran bikin recall ya. Iya, itu dia. Dan ini ngebuat dari RRQ harus punya lebih lagi kalkulasi
Karena kalau udah kecicil juga ini udah makin berat untuk bisa masuk tim fight. Tapi What? Flicker, Oke, Naomi berhasil lagi mendapatkan langsung ke arah Van dan Van akan bisa bertahan. Tapi Avan, Vanja, ada immortal di dalam tubuhnya. Van berhasil langsung dihilangkan. Lordnya kemungkinan besar akan menjadi milik dari Ararki. Tapi ternyata pada berbeda. Aran ditarik lagi dengan Van Jasmine, ditarik lagi dengan Van Jasmine. Naomi-nya berhasil kabur dari tersebut. Tapi shutdown pula berhasil dilakukan. Persiknya di tempatnya berbeda. Aran yang berhasil langsung dilenyapkan. Skylar berusaha untuk bisa mendapatkan lagi poin kill tambahan. Tapi masih ada Kabuki, Sin dan juga Samo. yap, 2 pemain hilang dari Aura Fire ditukar dengan adanya Naomi. Dan tadi targeting dari Skylar juga bagus banget. Itu targeting yang langsung pakai flicker untuk ngincer ke arah dari Arannya. Arannya tumbang. Bahkan tadi sini juga punya potensial untuk tumbang. Tapi dia ngambil safe route karena kenapa? Masih belum tahu juga sebenarnya Samo HT ini masih ada Divine Jasmine apa enggak. Karena kalau ada itu bakal berbahaya banget untuk kehidupan dari Marksman. Oke, ditembak sakit banget, 1 hit saja harusnya. Tapi sekarang Samo mulai maju ke bagian depan, ditabrak lagi dengan Welsa. Samo masih berhasil selamat. Diusir. Tapi memang tidak adanya power of retribution dari Aura Fire pun ini membuat akhirnya Lord pun bisa disecure tanpa adanya ancaman sama sekali. Dan melihat dari in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-20 nih, udah mulai berganti-ganti. Kalau kita ngeliat untuk dari segi build-nya Aran ya, ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan adanya dari Banana. Yang dimana Banana tuh cukup ngambil 1 Hunter Strike aja udah cukup. Sisanya ada item defense. Tapi ini yang penting adalah Hunter Strike ditambah lagi dengan adanya Bloodlust X. Explosive power dari Pakito ini cukup banget untuk bisa ngasih damage yang cukup masif kepada Skylar. Tapi harus diingat bahwa Skylar pun juga sudah mengambil ke arah Wind of Nature yang membuat dia agak sulit untuk ditumbangkan dengan attack dari fisikal. Oke, 5 lawan 5. Aran mencoba untuk menahan 1 orang agar tidak join di dalam tim fight. Kabuki menahan badan tapi Divine Just pada kali ini berhasil untuk mendapatkan Persik. Tapi Persik sempat mengeluarkan welcome jadi portalnya udah pecah di dalam tubuhnya. Persik akan masih bisa bertahan tapi ternyata untuk kali ini Kabuki berhasil untuk dihilangkan. Persiknya pula sudah ada lagi 1 tarian revive di mana sekarang Pan berhasil untuk dilenyapkan. Locknya pun sudah hilang, double kill berhasil didapatkan pula. Dan sekarang Samboja pun lenyap. Aran berusaha untuk balik Badada tapi gapnya jadi milik RRQ. RRQ, raja dari segala raja yang masih bisa memuncaki klasemen dengan kemenangan yang berhasil untuk diamankan atas Aura. The power of wake off dari Naomi pun menghentikan inisiasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Samo HT dan juga Kabuki. Siapapun yang diambil, siapapun yang didorong ke depan sana, ini tetap